Kenapa Akademi Shrek sangat ditakuti? Ye siswi menyarankan Su Tianran agar segera memusnahkan Akademi Shrek karena menganggap bahwa Akademi Shrek adalah musuh sebenarnya yang harus segera disingkirkan. Banyak yang tidak sependapat seperti Kong Deming, Ye Yulin, bahkan si Perdana Menteri yang biasanya suka main serang-serang aja. Tapi bicara soal mana yang harus dimusnahin lebih dulu, seharusnya si Perdana Menteri ini dulu nggak sih yang harusnya dimusnahin lebih dulu? Karena dialah yang memberikan saran sesat dengan memerintahkan Legend Master Pemandu Roh Kekaisaran yang seharusnya melindungi kota Mingdu, malah dibiarkan keluar meninggalkan kota Mingdu, sehingga kota Mingdu bisa diserang dengan mudah. Kenapa Su Tianran nggak menghukumnya ya? Ya mungkin karena itu memang cuma sebatas saran. Semua keputusan kan tetap berada di tangan Su Tianran. Jadi kalau menyalahkan Perdana Menteri, maka sama aja dong dengan menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyetujui saran sesat tersebut. Lagi pula sekarang situasi sedang chaos, jadi bukan saatnya saling menyalahkan. Kembali ke topik sebelumnya, mengapa semua orang takut untuk menyerang Akademi Shrek? Di sini aku akan coba berikan dua alasan ya. Pertama alasan tentang spiritual dan yang kedua alasan tentang taktik perang. Alasan spiritual terkait dengan reputasi Akademi Shrek yang terkenal akan kekuatan magisnya dan keterikatan dengan para dewa. Selama 10.000 tahun, Akademi Shrek telah melahirkan orang-orang hebat. Bahkan pada generasi 7 monster Shrek pertama, semua menjadi dewa. Warisan itulah yang membuat nama Shrek seolah diselimuti aura sakral. Bagi banyak orang di benua Dolo, menyerang Shrek bukan sekedar menyerang sebuah akademi, melainkan menantang warisan para dewa itu sendiri. Kepercayaan tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan pohon suci emas atau Golden Tree, pohon raksasa yang menjadi jantung dari Akademi Shrek. Pohon ini bukan sekedar tanaman berusia ribuan tahun, melainkan memiliki energi kehidupan yang luar biasa dan diyakini menjadi fondasi keberuntungan serta kemakmuran bagi Shrek. Selama pohon suci emas tetap berdiri, banyak orang yang percaya bahwa Akademi Shrek akan selalu mendapatkan perlindungan takdir. Di dalam kawasan Akademi Shrek juga berdiri Pavilion Dewa Laut, tempat berkumpulnya para tetua dan ahli terkuat Shrek. Selama ribuan tahun, pavilion ini menjadi simbol kekuatan tertinggi di Akademi. Setiap anggota yang duduk di sana merupakan sosok yang telah mencapai puncak dunia Master Roh. Bagi pihak luar, mereka adalah legenda hidup yang keberadaannya saja sudah cukup untuk menggetarkan para musuh. Namun rasa takut terhadap Shrek bukan hanya berasal dari faktor spiritual. Bahkan jika seseorang mengabaikan kisah para dewa tersebut, secara militer Akademi Shrek tetap merupakan benteng yang sangat sulit untuk bisa ditembus. Inilah alasan kedua, yaitu faktor taktik perang. Selama ribuan tahun, Akademi Shrek menjadi pusat dunia Master Roh di benua Dolo. Lulusan Shrek tersebar di berbagai kerajaan, sekte, organisasi, hingga kekuatan militer. Banyak pemimpin besar, jenderal, dan ahli roh pernah menimba ilmu di tempat yang sama. Dengan kata lain, pengaruh Shrek melampaui batas satu negara. Itulah sebabnya siapapun yang menyerang Akademi Shrek pada dasarnya sedang memposisikan diri sebagai musuh dari seluruh benua Dolo. Serangan terhadap Shrek bukan hanya dipandang sebagai konflik dengan sebuah akademi, melainkan ancaman terhadap simbol persatuan dunia Master Roh. Jika Kekaisaran Riwe berani menyerang Akademi Shrek, meskipun memiliki teknologi pemandu roh yang jauh lebih maju dibandingkan kekuatan militer dari ketiga Kekaisaran dahulu, tindakan mereka justru akan memicu kemarahan di seluruh benua. Banyak kekuatan yang sebelumnya saling bersaing mulai mengesampingkan perbedaan demi menghadapi ancaman bersama. Mereka memahami bahwa apabila Shrek benar-benar jatuh, keseimbangan kekuatan di benua Dolo akan runtuh dan tidak akan ada lagi benteng yang mampu menahan ekspansi dari Kekaisaran Riwe. Atau dengan kata lain, menyerang Akademi Shrek berarti memaksa seluruh benua Dolo untuk bersatu. Dan menghadapi gabungan kekuatan dari tiga kekaisaran, sekte-sekte besar, para Master Roh terbaik, serta jaringan alumni Shrek yang tersebar di mana-mana, merupakan resiko yang bahkan kekuatan sebesar Kekaisaran Riwe pun harus butuh pertimbangan yang sangat matang. Tapi kok bisa si anomali oranye ini berani-beraninya maju di garda terdepan untuk menyerang Akademi Shrek? Lah kok